Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan untuk belajar bersama tata bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita akan mengaplikasikan pada ayat-ayat Al-Quran apa yang telah kita pelajari, yang kita selesaikan dari kitab Al-Ajurumiyah, kita aplikasikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sehingga tadi saya meminta kalian membawa mushaf Al-Quran adalah untuk kita pelajari dari segi tata bahasanya. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Sebelum nanti kita uraikan, saya minta pada kalian dengan ilmu yang telah didapatkan dari kitab Jurumiyah, kalian cari di surat Al-Fatihah kategori-kategori jenis kata, apakah isim, huruf, ya, isim ataukah fiil atau huruf. Kemudian struktur kalimatnya, apakah itu mubtada, khobar atau fiil, fa'il. Kemudian misalnya isim, nanti isim apa itu? Isim fa'il, apakah isim dhamir, apa isim mausul, dan lain-lain. Kalau itu fiil, kamu juga uraikan. Kamu fahami itu fiil madhi, fiil mudhari, atau fiil amr. Ya. Kalau huruf juga sama, itu huruf apa? Ya, jenis hurufnya huruf jar atau huruf apa? Huruf athof atau yang lain? Ada taukid, nanti ada mudhof ilaih, ada na'at man'ut. Nah, semua yang pernah kalian pelajari, badal, hal, tamyiz, kamu sebutkan di surat Al-Fatihah. Nanti kita terangkan, tapi sebelum itu kalian usaha sendiri, diuraikan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dianalisis mana isim, mana fiil, mana huruf. Kalau isim, isimnya isim apa, kalau huruf, huruf apa, kalau fiil juga fiil apa. Nah, nanti juga pola yang lain, mudhof ilaih, kemudian dzaraf, na'at man'ut, dan lain-lain, kalian usahakan dicari dulu. Nah. Baik, berhenti dulu dalam menganalisis, mencari dan menganalisis ayat. Sekarang kita masuk ke sesi menerjemahkan. Setelah itu kita akan menguraikan dari sisi nahwunya, dicocokkan dengan apa yang telah kalian cari, kira-kira sesuai atau tidak yang kalian cari dengan pembahasan kita. Tapi sebelum itu, mohon perhatikan, ini perlu kalian catat tentang isyarat kedudukan kata. Isyarat kedudukan kata. Untuk mubtada diberi isyarat adapun. Ya, isyarat satu mubtada, tandanya adapun. Ini isyarat dalam menerjemahkan. Saya ulangi, isyarat
atau tanda kedudukan kata. 1. Mubtada diberi tanda adapun. 2. Khobar diberi tanda itu. Fi'il diberi tanda akhiran lah. Keempat, fa'il diberi tanda atau isyarat siapa atau apa. Kemudian na'at itu apa? Kata sifat diberi tanda yang. Maaf, itu nomor berapa tadi? Nomor 5. Setelah fi'il, fa'il, maf'ul dulu. Yang 5-nya maf'ul dulu, biar enggak meloncat. Kan fi'il, fa'il terus maf'ul. Maf'ul utamanya maf'ul bih diberi tanda akan, garis miring pada. Akan atau pada, maksudnya akannya bukan akan waktu, tapi ya akan pada maksudnya ya. Terus baru yang keenam apa tadi? Na'at diberi tanda yang. Titik 2 aja langsung dengan, nggak usah ditulis diberi tanda, nggak usah. Kan sudah judulnya kan sudah ada isyarat atau tanda-tanda kedudukan kata ya. Na'at apa tadi tandanya? Yang. Kemudian badal diberi isyarat yaitu. Badal diberi isyarat yaitu. Baik. Sebenarnya masih ada yang lain-lain. Teruskan dulu. Kalau hal itu kan keadaan, ya. Hal tandanya halnya. Hal kan ada kedudukan sebagai hal. Hal diberi isyarat halnya. Kemudian tamyiz diberi tanda apanya. Itu tamyiz diberi tanda apanya. Kalau yang fa'il tadi apa atau siapa, tapi kalau tamyiz diberi tanda apanya. Bedakan ya, kalau apa berarti nanti dia jatuhnya pada fa'il atau siapa pada fa'il, tapi kalau apanya, nah itu nanti untuk memberi isyarat kedudukan sebagai tamyiz. Hal, badal, tamyiz. Oke. Sekarang dikasih jarak dulu, nanti kalau ketemu lagi apa baru kita sampaikan. Ini sementara yang saya ingat itu dulu. Sekarang dicatat juga mengenai hal yang harus dibaca gabung. Kata yang harus dibaca gabung maksudnya gimana? Dibaca bersama, dua kata digabungkan. Kata yang harus digabungkan dalam membaca. Kata yang harus digabungkan dalam membaca. Di antaranya 1, jar majrur. Jar majrur itu harus membacanya
Gabungkan dua kata itu. Yang kedua, mudhof ilaih. Itu juga membacanya harus digabungkan. Ya, sekarang cukup itu dulu. Nanti diberi jarak dulu, kalau nanti ada tambahan ditulis di bawahnya agar tidak mencar-mencar, sebagai isyarat penanda-penanda dalam menerjemahkan. Dah, sekarang kita akan masuki kepada surat Al-Fatihah untuk menerapkan pengetahuan kalian tentang gramatikal bahasa Arab di nahwu, di jurumiyah, dalam di dalam ayat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah ar-Rahmani Zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi zat yang maha penyayang, Alhamdu, adapun segala puji, itu lillahi, bagi Allah, Rabbil alamina, Rabb semesta alam, Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi zat yang maha penyayang, Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, Iyyaka, hanya kepadamulah, Iyyaka, hanya kepadamu, Na'budu, kami menyembah, Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, Nasta'inu, kami mohon pertolongan, Ihdina, berilah petunjuk kepada kami, As-sirata, akan jalan, Al-mustaqima, yang lurus, Sirata, yaitu jalan, ulangi, Siratal ladzina, yaitu jalannya orang-orang, orang yang mana, An'amta, yang telah engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi zat yang maha penyayang. Kita ulangi, Bismillahi, dengan nama Allah,
Ar-Rahmani, Zat yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi Zat yang maha penyayang. Alhamdu, adapun segala puji, itu lillahi, bagi Allah. Rabbil alamina, Rabb semesta alam. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi Zat yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bisa diartikan yang menguasai, bisa diartikan yang merajai. Baik, sampai ayat 4 dulu. Kita ulang-ulang, kemudian kalian membacakan. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, Zat yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi Zat yang maha penyayang. Alhamdu, adapun segala puji, itu lillahi, bagi Allah. Rabbil alamina, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam, Rabb itu sering diartikan Tuhan, Tuhan semesta alam. Kita terjemahkan dengan Rabb. Nanti kita uraikan makna daripada kata Rabb itu yang luas, ya. Ar-Rahmani, Zat yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi Zat yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kepada kami. As-sirata, pada jalan. Al-mustaqima, yang lurus. Ya, tadi kita beri syarat pada, boleh juga akan jalan atau pada jalan yang lurus. Berarti kedudukannya sebagai maf'ul bih. Siratal ladina, yaitu jalannya orang-orang. Orang yang mana? An'amta, yang telah engkau beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ya, ada yang mau mencoba? Dari Rifa dulu mencoba. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, Zat yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi Zat yang maha penyayang. Alhamdu, adapun segala puji, itu lillahi, bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Ar-Rahmani, Zat yang maha pengasih.
Ar-Rahimi, lagi zat yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami. As-sirata, akan jalan. Al-mustaqima, yang lurus. Siratal ladina, yaitu jalan orang yang mana an'amta, yang telah Engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka. Khairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Waladdo alaihim, atas mereka. Waladolin, dan bukan pula jalan yang sesat. Baik, terima kasih Mas Reva telah membacakan terjemah surat Al-Fatihah secara lafdhiyah juga secara nahwiyah, karena dengan pendekatan nahwu ada kalimat-kalimat tertentu yang diberi isyarat sebagai penanda kedudukan kata. Nah, sekarang setelah kalian menerjemahkan dengan isyarat per kata, misal mestinya sudah bisa terdeteksi mana yang mubtada, mana khobar, mana fi'il, mana fa'il, sudah terdeteksi. Baik, sekarang mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimulai dari paling awal. Ada isim, fi'il atau huruf? Huruf apa? Jar. Huruf jar, yaitu huruf bi. Artinya dengan. Ya, huruf jar itu melekat pada isim atau fi'il? Isim. Nah, setelah huruf jar ada isim, yaitu kata ismillah, ya. Maka dibaca bismillah, tidak bismu atau bisma, karena ada huruf jar, yakni bi. Maka bismi. Kemudian ini tadi kita baca bismillahi, tidak bismi Allahi. Allah di sini kedudukannya sebagai apa? Mudhaf ilaih, dari ismillahi. Aslinya ismullahi, tapi karena ada bi maka dibaca bismillahi. Paham? Jadi mudhaf ilaih, ismullahi, ya, itu mudhaf ilaih. Kemudian ar-Rahmani sebagai apa? Naat, betul sekali Mas Fairul, ya, naat. Ar-Rahimi sebagai naat juga. Man'utnya mana? Allahi. Naat itu sifatnya mengikuti yang disifati. Maka ar-Rahmani i'rabnya berharokat kasroh karena mengikuti kata Allahi. Maka ar-Rahmani. Ar-Rahimi juga berkedudukan sebagai naat. Maka i'rabnya ar-Rahimi berharokat kasroh. Alhamdu isim, fi'il atau huruf? Isim. Cirinya apa? Ada alif lam, ya. Kedudukannya alhamdu sebagai apa? Mubtada. Maka tadi diberi isyarat adapun.
Alhamdu adapun segala puji. Ya, nanti kenapa diartikan segala nanti ada keterangannya sendiri. Sekarang pada kedudukannya sebagai apa dulu? Ya, ini dalam hal ini sebagai mubtada. Khobarnya mana? Lillahi. Bentuknya lillahi itu jar majrur. Huruf jarnya apa? Li. Maka lillahi tidak lillahu, tidak lillaha, karena kemasukan huruf jar, yakni huruf li. Artinya apa? Bagi. Alhamdu adapun segala puji itu lillahi bagi Allah. Lillahi kedudukannya sebagai khobar tadi. Kemudian Rabbil Alamin, bentuknya apa? Idhofah, mudhof ilai. Pinter ternyata kalian sudah nih, sudah khatam jurumiyah kok soalnya. Ya, Rabbil Alamin dibaca gabung karena mudhof ilai. Ia juga berkedudukan sebagai apa? Naat. Betul. Naat dari apa? Lillahi, bagi Allah yang menjadi Tuhan semesta alam, yang menjadi Rob semesta alam. Alhamdu adapun segala puji itu lillahi bagi Allah. Rabbil Alamin, yang mestinya yang menjadi Rob semesta alam. Kalau mau lengkap sebenarnya dikasih tanda yang, karena berkedudukan sebagai naat dari lillahi. Rob itu misalnya yang memelihara juga bisa. Rabbil Alamin, yang memelihara alam semesta. Tuhan semesta alam. Cuma menuhani semesta alam kan angel, gitu kan. Kasih yangnya kalau diartikan Tuhan angel. Ya. Tapi kalau mau diartikan dengan kata kerja yang memelihara, Rob itu juga artinya mencipta, memelihara, merawat, mendidik, mengatur. Itu arti kata Rob, yang sering diterjemahkan dengan kata Tuhan. Ya, dipersempit atau dispesifikan dengan kata Tuhan. Tetapi kalau mau diurai, kata Rob itu mengandung banyak makna. Yang mencipta, yang merawat, yang melihara, yang menumbuhkan, yang mendidik, disebut juga dengan kata Rob. Maka ada namanya fakultas tarbiyah yang terambil dari kata Rob ini. Pendidikan, fakultas pendidikan. Karena Rob itu juga bermakna mendidik, memelihara, merawat, menjaga. Ar-Rahmani berkedudukan sebagai naat. Dari apa? Dari lillahi, ya. Allah yang bersifat maha pengasih. Ar-Rahimi kedudukannya sebagai naat juga. Berikutnya Maliki Yaumiddini. Maliki Yaumiddin berkedudukan sebagai apa? Ayo, ini tak kasih tahu. Maliki Yaumiddin saat kita baca satu rangkaian, berkedudukan sebagai apa dalam satu rangkaian ini? Ntar dulu, idhofahnya kan nanti. Saat keseluruhan dulu. Maliki Yaumiddin berkedudukan sebagai apa? Baik, kalau idhofah bentuknya, iya, bentuknya mudhof ilai. Sekarang kedudukan ini dalam kata sebagai apa? Naat. Walah, pinter jebule ya. Fairul ini cepat nih ternyata. Ya.
Fairul Hikam. Ini Syekh Fairul. Sebagai naat yang merajai, yang menguasai. Ya kan? Kan ada yangnya tadi. Yang yang merajai hari pembalasan. Nah, bentuknya apa? Idhofah, mudhof ilaih. Maka maliki yaumiddin. Yaumiddin itu mudhof ilaih. Tetapi yaumiddin juga mudhof ilaih juga kepada maliki. Jadi yaumiddin dengan maliki ini mudhof ilaih juga. Mudhof ilaihnya mudhof ilaih gitu maksudnya. Paham enggak? Di maliki yaumiddin ini agak rumit. Mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya mudhof ilaih lagi. Ya. Mudhof ilaihnya itu terdiri dari mudhof ilaih lagi, itu masalahnya itu. Paham? Paham ya? Maliki yaumiddin itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih mana mudhof ilaih. Jadi beranak pinak. Ya. Iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka. Coba ini apa? Kedudukannya sebagai apa? Kalau na'budu kedudukannya sebagai apa? Bentuknya apa? Iyyaka bentuknya apa ini? Isim, fi'il, huruf. Sekarang kamu buka bab maf'ul bih di jurumiyahmu. Bab maf'ul bih. Sudah ketemu? Wa huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Maf'ul bih itu ada yang zahir, ada yang mudmar. Yang mudmar itu ada yang mudmar, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang munfasil itu ada 12. Wahia iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Ketemu nggak? Iyaka berarti maf'ul bih. Maf'ul mestinya setelah fi'il, fa'il baru maf'ul. Tetapi maf'ulnya ini didahulukan. Maka namanya maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Diingat-ingat, nek manten bingung catet. Takoni maning ora bingung kelalen. Iyyaka berkedudukan sebagai maf'ul bih muqaddam. Na'budu kedudukannya apa? Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya ya na'budu, na itu nahnu na'budu mengandung ya dhamir nahnu na'budu. Mestinya na'buduka, kami menyembah kepadamu. Tetapi engkaunya didahulukan tadi menjadi iyyaka.
maf'ul bih muqaddam. Kalau pola yang seperti ini maf'ul bihnya didahulukan, maka artinya hanya kepadamu. Ya. Meskipun tidak ada kata-kata yang spesifik hanya fakot misalnya, tapi dimaknai kalau ada maf'ul muqaddam diartikan dengan hanya kepadamu. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Berikutnya wa iyyaka, wa-nya apa itu? Huruf apa? Huruf athof. Pinter. Iyyaka sebagai maf'ul bih muqaddam. Nasta'inu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fa'ilnya nahnu. Maka nahnu nasta'inu. Baik. Ihdina fi'il, isim atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Fa'ilnya apa? Berarti sing pelaku perintahnya, pelakunya siapa? Kami. Ihdina, tunjukilah kepada kami. Berarti kalau kaminya sebagai apa? Maf'ul, bukan fa'il. Berarti fa'ilnya mana? Anta. Kalau perintah kan ihdina, tunjukilah olehmu kepadaku. Anta, walaupun tidak tersebut, ya. As-sirata isim, berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bi, pada jalan. Tadi kan sudah diberi tanda akan atau pada jalan. Ini maf'ul bih sani, yang kedua. Tadi maf'ul bihnya yang pertama adalah ihdina, kami itu. Maf'ul bih yang pertama, tunjukilah pada kami, as-sirata, pada jalan, berarti maf'ul bih yang kedua. Al-mustaqima, bentuknya apa? Isim, berkedudukan sebagai apa? Na'at, ya Mas Rian, betul, sebagai na'at. Dari mana? As-sirata, jalan yang lurus. Maka diberi isyarat yang. Berikutnya, siratal ladzina, bentuknya apa? Bentuknya dulu. Siratal ladzina, bentuknya apa? Ingat tadi ada kata yang tidak boleh diputus. Mudhaf ilaih, idhofah. Mudhaf ilaih itu bentuknya idhofah. Kedudukannya sebagai apa? Apa Rian? Kedudukannya siratal ladzina, kedudukannya sebagai badal. Maka diberi isyarat yaitu jalannya orang yang mana? Ini apa kalau orang yang mana? Hah? Orang yang, kalau yang iya, kalau orang yang mana beda lagi. Itu untuk memberi isyarat isim mausul. Ya. Mausul ilaih. Ya.
Kalau setelah isim mausul diberi isyarat, ya ghairil maghdubi bentuknya mudhaf ilaih, berkedudukan sebagai badal. Ya, kalau mau dikasih penanda maka yaitu bukannya jalan orang yang dimurkai. Alaihim apa? Atas mereka, ya artinya bentuknya jar majrur. Walau dolin, wawunya wawu apa? Wawu atof, artinya dan. La ya tidak, bukan. Ghairi tadi ini mana? Kalau ghairi di bab apa kamu ya? Huruf di bab apa nih? Nah, kembali ke ghairi dulu, ghairil maghdubi. Ghairi ini di apa? Coba kamu buka bab istisna. Babul istisna. Wa huruful istisna'i samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa suwa sawaun khala ada hasya. Ketemu? Nah, berarti masuknya di situ. Punya ilmu, kamu tahu tempatnya di mana, ya. Kamu udah katam kok jurumiyah. Ya. Kalau kamu mencari ini, oh ketemu di sini. Berarti di bab istisna, selain, kecuali, kan, bukannya. Itu artinya. Baik, kembali ke wala, wawunya wawu atof, lanya huruf apa? Huruf nafi. Artinya tidak ada. Bukannya, bukan. Walau dhalin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Baik, yang paling akhir setelah kita menerjemahkan, menguraikan sisi nahunya, yang bagian ketiga adalah tadabbur surat Al-Fatihah. Nah, jam 8 ternyata. Baik, untuk tadabbur surat Al-Fatihah pada pertemuan yang akan datang, supaya durasinya tidak terlalu lama, katanya Mas Rudi sudah liap-liap, itu sudah tinggal 2,5 watt. Kalau Mas Tono sih masih semangat, tapi di mana posisinya Tono? Hilang Tono malah ini. Ya. Sembunyi, khawatir ditunjuk. Kalau Mas Rian masih tetap sama ya, di belakang nggak begitu kelihatan. Baik, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.